wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah ma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun al-hadis. Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta keistiqomahan kita ya dalam menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keistiqomahan kita dalam thalabul ilmi sehingga malam ini kita bisa kembali bertemu ya untuk melanjutkan pembahasan kita kajian kitab Saksiyah Islamiyah Jilid 2 ya yang sedang memasuki pembahasan di masalah rohan atau gadai. Jadi bagaimana memanfaatkan barang gadaian. Jadi ini sudah yang kedua ya. Jadi pembahasan rohan yang kedua ya, yaitu terkait dengan bagaimana kita memandang atau hukumnya bagi orang-orang yang menggadaikan barang atau pinjaman kemudian dengan jaminan barang, kemudian barang gadaian tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai. Jadi itu bahasan kita malam ini, yaitu seputar pemanfaatan barang gadaian. Sedang proses. Nah, oke, kelihatan ya Bapak Ibu sekalian? Berdasar. Alhamdulillah, Tay. Screen-nya sudah nampak? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Baik, ada 3 topik bahasan ya yang di akhir nanti kita lihat studi kasus yang terjadi di masyarakat yang mirip dengan pegadaian itu adalah gadai sawah gitu kan. Yang pertama hukum kepemilikan marhun, dan yang kedua hukum memanfaatkan marhun, dan yang ketiga nanti ini diskusi aja studi kasus terkait dengan gadai sawah ya. Nah, ini adalah proses yang sudah kita bahas kemarin ya. Jadi proses terjadinya pinjam meminjam, rohan ya, jaminan. Ada rohin ini, ada murtahin ya, pinjam uang, kemudian diterima uang pinjamannya, kemudian marhun diserahkan ya kan. Nah, kemudian dibayar utangnya, kemudian marhum dikembalikan ya. Nah, ketika kemudian terjadi proses ini, berarti sudah sempurna akad pinjam meminjam dengan jaminan barang yang kemudian disepakati. Nah, pertanyaannya adalah ketika barang jaminan itu diserahkan dari yang punya utang ya kepada yang memberikan utang ya. Lalu dari rohin kepada murtahin, lalu barang gadaian itu sebenarnya milik siapa dari sisi kepemilikan. Nah, di sini jelaskan ya bahwa barang jaminan ya itu atau barang yang digadaikan itu milik rohin ya, milik orang yang meminjam. Ini harus jelas karena nanti akan terkait dengan implikasi hukum ya. Kekeliruan dalam menentukan konsep kepemilikan ini
akan menyebabkan kekeliruan juga dalam konsekuensi hukum syara ya. Mana dalilnya? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni itu kan, dari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah an Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala la yaglaq ar-rahnu min sahibihi alladzi rahnahu gitu ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah telah bersabda tidak tertutup ya barang gadaian, artinya marhun tadi, dari pemiliknya yang telah menggadaikan. Dia berhak mendapatkan keuntungan lahu gonamahu ya. Jadi kalau ada keuntungan dari barang gadaian tersebut tetap masih milik dia. Sebaliknya juga wa alaihi gurmahu. Sebaliknya juga atas dia kalau ada kerugian yang diakibatkan dari barang gadaian tersebut. Misalnya itu kan jaminannya itu adalah hewan. Maka hewan tersebut ya kalau dia beranak ya anaknya milik rohin, bukan milik murtahin. Begitu juga susu ya, susu kalau misalnya hewannya itu hewan susu, maka itu juga milik rohin, ya kan? Bukan milik murtahin. Nah, berdasarkan kepemilikan ini, berikutnya itu adalah karena marhun milik rohin, maka semua manfaat yang dihasilkan dari marhun tersebut, baik manfaat tersebut ya bentuknya benda seperti tadi susu yang dihasilkan dari hewan, ataupun manfaat itu bentuknya jasa seperti rumah yang disewakan, ya itu milik rohin. Kenapa? Karena secara fakta yang digadaikan itu bendanya, yang dijaminkan itu bendanya, bukan manfaatnya. Sementara manfaatnya milik rohin. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis di atas tadi ya. Lahu gonamahu. Dia berhak atas manfaat barang tersebut. Nah, itu konsekuensi yang pertama, itu kan bahwa kepemilikan terhadap barang yang dijaminkan atau marhun itu masih milik rohin. Ya, jadi contoh di sini rumah yang dijaminkan boleh disewakan oleh rohin, baik ke marhun maupun ke yang lainnya. Ya. Nanti ada belakang di pembahasan terakhir di belakang. Kalau dengan harga istimewa bagaimana? Nah itu nggak boleh ada pengistimewaan tapi kan. Jadi boleh marhun memanfaatkan tapi bentuknya sewa. Ya. Misalnya jaminannya rumah, ya. Kemudian disewa oleh marhun itu kan, oleh tadi ya, ya betul, oleh yang marhun itu barangnya. Murtahin ya. Jadi boleh kemudian sewa oleh dia itu kan. Boleh disewakan juga kepada yang lain gitu kan. Jadi yang dijaminkan itu bendanya bukan kemudian manfaatnya. Nah, itu ya yang pertama ya. Jadi dari sisi kepemilikan marhun atau barang gadaian itu masih tetap ya milik rohin, manfaatnya. Ya karena yang dijaminkan itu adalah bendanya bukan manfaatnya. Nah, kemudian yang kedua, masuk ke topik yang kedua itu kan bagaimana hukum memanfaatkan barang gadaian oleh murtahin ya. Ini ada dua hukumnya. Hukum yang pertama itu boleh, tapi jika diizinkan. Ya, boleh dengan izin rohin ya. Nah, cuman kebolehan ini jika gadai tersebut jaminan itu muncul dari hutang, yang hutang itu bukan qardun. Jadi ini catatannya, diperbolehkan dengan izin barang gadaian itu dimanfaatkan oleh murtahin tadi itu kan, dengan catatan jaminan itu bukan muncul jaminan itu bukan untuk utang yang utang karena qardun. Nah, nanti apa bedanya nanti kita akan jelaskan. Karena nanti ada qardun, ada dain ya kan dalam konsep fikih yang itu menghasilkan hukum yang berbeda itu kan. Nah, yang kedua haram. Kenapa haram? Karena masuk dalam kategori riba walaupun diizinkan oleh rohin.
Jadi kalau yang pertama itu boleh jika diizinkan oleh rohin. Nah, yang kedua haram walaupun diizinkan oleh rohin. Kapan itu menjadi haram memanfaatkan gadaian? Kalau hutang itu muncul karena kordun. Ya. Jadi hukumnya tidak boleh seperti dijelaskan di atas awal pembahasan rohin tadi. Misalnya murtahin memanfaatkan rohin walaupun diizinkan oleh rohin, ya, itu statusnya haram kalau utangnya itu muncul dari kordun. Misalnya si A pinjam uang 10 juta kepada B dan B menjaminkan sepeda motornya, maka haram sepeda motor tersebut dimanfaatkan oleh murtahin karena masuk dalam kategori riba. Ya. Bagaimana kalau disewa? Boleh, nanti dijelaskan lebih lanjut. Kalau disewa boleh gitu kan. Jadi jaminan manfaatnya kemudian disewa. Nah, tentu ketika kita berbicara terkait dengan boleh, kemudian juga berbicara terkait dengan haram, kalau hukum syara tidak boleh didasarkan pada hawa nafsu. Harus didasarkan nas baik dengan cara istimbat ya, maupun juga dengan cara memahami langsung gitu kan. Nah, dalil kebolehan yang pertama apa ya? Dalil tentang kebolehan bahwa barang gadaian dimanfaatkan dengan seizin rohin diperbolehkan selain pada akad kordun ya. Dalilnya itu adalah tadi ya. Dalilnya itu pertama bahwa barang gadaian atau marhun tadi itu milik rohin. Maka rohinlah boleh mengizinkan murtahin untuk memanfaatkan barang yang digadaikan. Ya. Kenapa? Karena memang tidak ada larangan. Tidak ada nas yang melarang dan tidak ada satupun nas yang mengecualikan rohin mengizinkan untuk memanfaatkan barang tersebut. Misalnya boleh barang yang dijaminkan itu di tempat rumah misalnya ditempati oleh seseorang kecuali murtahin itu enggak ada gitu kan. Jadi boleh dimanfaatkan ya. Kalau akadnya selain akad kordon ya. Itu dalil yang pertama ya. Jadi ini berdasarkan fakta atau tahqiqul manat. Yang kedua, kalaupun misalnya itu dianggap sebagai penambah harga, karena kan istilahnya itu kan jual beli kredit kan meminjam. Ini tadi jual beli kredit, makanya bukan konteksnya kordon. Misalnya si Fulan membeli barang secara kredit, jaminannya motor tadi itu kan. Nah, kemudian diizinkan untuk dipakai. Nah, motornya ya, karena utang beli barang yang lain gitu kan. Nah, kalaupun itu dimanfaatkan, ada manfaat, ada penambahan, itu sama dengan tadi ya. Penjual mendapatkan tambahan harga karena dilakukan transaksi secara kredit. Ya. Jadi boleh bagi penjual, karena itu boleh bagi penjual untuk menambah harga, dan boleh bagi orang yang menyewakan untuk menambah harga sewa jika memang pembayarannya itu ditangguhkan atau tidak kontan. Yang ketiga, tambahan atas harga barang atau sebagai tambahan atas sewa benda yang disewakan atau manfaat yang didapatkan itu tidak masuk dalam kategori riba. Kenapa? Nanti kita lihat definisi riba itu tidak masuk dalam konsep memanfaatkan barang gadaian pada akad selain kordun, ya kan? Nah itu dalil-dalil ya secara fakta tahqiqul manat kenapa memanfaatkan barang gadaian pada akad selain kordun hukumnya itu halal atau mubah atau boleh. Nah, lalu bagaimana hukumnya memanfaatkan tadi ya? Apa dalilnya? Ya, memanfaatkan bahwa haram memanfaatkan marhun walaupun diizinkan rohin jika transaksinya itu kordun. Ya. Ini beberapa dalil. Pertama tadi, apa sih bedanya antara kordun dengan dayen, kan? Kordun itu adalah di sini sebutkan apa yang diberikan atau yang dipinjamkan dari harta misliat untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang. Jadi harta misliat itu ya salah satunya uang, emas, perak atau yang lainnya gitu kan. Nah, sementara dain itu adalah kalau dalam bahasa Inggrisnya ya di kamus Lughah Al-Fuqaha itu kordon itu sama dengan pinjaman gitu kan. Nah, sementara kalau
daen itu adalah financial claim. Ya tadi salah satunya kita membeli barang secara kredit, timbul hutang. Ya. Kalau bahasa Indonesia sama-sama hutang gitu kan. Nah, dalam bahasa Arab itu namanya daen. Kalau kita beli barang secara kredit itu namanya daen. Ya. Kalau kemudian kita minjam uang itu namanya kordun. Nah, jadi riba itu adalah manfaat yang diperoleh dari transaksi yang bersifat pinjaman langsung dalam bentuk uang yang disebut dengan kordun. Nah, kalau kemudian kordun bentuknya utang tersebut ya jaminan atas kordun, maka haram bagi murtahin untuk memanfaatkan barang tersebut. Maksudnya barang gadaian, barang jaminan. Apa dalilnya? Pertama dari hadis riwayat Ibnu Majah, di mana dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda ya dari Anas, wa su'ila ar-rajulun minna yuqridu akhahu al-mal fayudhiya ilaihi. Jadi dari Anas, Rasulullah ditanya seorang laki-laki dari kami meminjamkan al-qardun. Kita lihat ini bahasanya al-qardun ya, harta kepada saudaranya. Nah, kemudian dia memberikan hadiah kepada laki-laki tersebut. Jadi diberikan pinjam, kemudian diberi hadiah ya. Yang meminjam itu kemudian memberikan hadiah. Nah, kemudian ditanyakan bagaimana hukumnya. Ini luar biasa sahabat itu kan. Hadiah aja mereka khawatir itu kan. Nah, haram itu kan. Nah, ternyata memang haram. Ya. Hadiah yang dikaitkan dengan pinjaman. Maka Rasul menyatakan, idza aqrada ahadukum qardan fa uhdiya ilaihi aw hamlahu ala dabah fala yarkibha wala yaqbalha illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Jadi maka Rasulullah kemudian menjelaskan jika salah seorang kalian memberikan pinjaman, lagi-lagi al-qardu tadi, lalu diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraannya, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerima kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Di sini ada larangan dengan tegas oleh Rasulullah gitu kan. Jadi statusnya kita lihat dengan hadis yang lainnya itu adalah haram. Dalil yang kedua diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, kullu qardin jaru manfaatun fahuwa riba. Nah, ini yang sering kita dengar. Manfaat yang ditarik dari hutang itu adalah salah satu cabang dari riba. Atau terjemahan bebas lainnya, setiap pinjaman yang mengambil manfaat dari pinjaman tersebut itu adalah riba. Pinjaman tersebut qardun ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadis riwayat Imam Bukhari ya, banyak oleh Syekh Taqiyuddin disebutkan berbagai hadis ya yang menunjukkan memanfaatkan dari pinjaman itu riba gitu kan. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, innaka bi ardi riba biha fasya idza kana laka ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himlat tibnin au himla syair au himla qattin fala ta'khudhu fa innahu riba. Jadi Rasul menyatakan ya, jadi dari Abu Burda bin Abu Musa, aku datang ke Madinah, bertemu dengan Abdul Salam, kemudian dikatakan, kami hidup di dalam sebuah negeri di mana riba tersebar luas. Karena itu, jika salah seorang berhutang kepadamu, dan ia memberikan sekeranjang rumput, atau sekeranjang gandum, atau bahkan sekeranjang jerami, janganlah kamu terima, fa innahu riba. Nah, ini jelas gitu kan. Kalau di hadis di atas itu hanya dilarang tapi tidak disebutkan. Kalau ini disebutkan fa innahu riba. Hadiah yang diberikan dari pinjaman, dari utang, ya, baik itu rumput, gandum, bahkan jerami yang manfaatnya tidak begitu nampak, itu tetap masuk dalam kategori riba. Kemudian hadis berikutnya, ya, ini khusus terkait dengan hadiah. Riwayat Imam Bukhari, idza aqrada fala yakhudu hadiah. Kata Rasulullah, jika seseorang menghutangkan uang kepada orang lain, janganlah ia menerima hadiah. Sama juga saya kira dalam hadis yang lain. Nah, ini diberikan tunggangan. Nah, itu kan. Tunggangan ya, naik motor, naik mobil, naik juga apa saja itu kan, termasuk juga naik unta itu kan, kuda mungkin.
Nah, hadisnya riwayat Ibnu Majah di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu minna yuqridu akhahu al-mal fayudhiya lahu qala Rasulullah SAW, idza aqrada ahadukum qardan fa'ahda lahu aw hamalahu 'ala dabah fala yarkabha wala yaqbalhu illa ayakuna jaro bainahu wa baina qabla dzalika." Ini bersama dengan hadis di atas, gitu kan. Jadi seorang laki-laki dari kami meminjamkan qardun harta kepada saudaranya, lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu, maka Rasul mengatakan, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman, lalu dia diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraannya, maka janganlah dia menaikinya dan janganlah menerimanya, kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelum terjadi utang piutang. Kemudian makanan juga, ngasih utang kemudian ditraktir, ya. Karena kamu sudah memberikan pinjaman kepada saya, nanti saya kasih traktir makan. Nah, itu juga nggak boleh, riba juga, gitu kan. Ini hadisnya hampir sama, itu kan. Jika salah seorang di antara kalian memberi hutang dan si penghutang menawarkan kepadamu makanan, maka janganlah kamu menerimanya. Nah, termasuk juga ijma sahabat, ya kan. Jadi ijma sahabat menyatakan haram, ya, memberikan pinjaman dengan syarat ada tambahan, baik itu manfaat ataupun benda. Jadi Ibnu Munzir mengatakan, ajma'u ala anal muslifa idza syarata 'alal mustaslif ziyadata aw hadiyata faslafa 'ala zalika in akhadha ziyadah 'ala zalika riba. Mereka telah berijma bahwa apabila pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan atau hadiah atas pinjaman, lalu dia memberikan pinjaman berdasarkan itu, jika dia mengambil tambahan tersebut berdasarkan itu, maka itu adalah riba. Jadi itu adalah semua dalil yang menunjukkan bahwa memanfaatkan sesuatu yang bersumber dari pinjaman atau al-qardu, maka memanfaatkan apapun bentuknya itu diharamkan, termasuk kategori riba, ya. Jika tadi contohnya itu kan, pinjam uang 100 juta, jaminan rumahnya kemudian misalnya dimanfaatkan, nah itu nggak boleh. Berikutnya adalah, wah kan tidak selalu riba kalau ada manfaat dari utang piutang itu, gitu kan. Yaitu biasanya yang sering dijadikan dalil itu adalah Rasul meminjam unta kurus dibayar unta gemuk. Apakah itu riba? Gitu kan. Nah, itu tidak termasuk riba. Ya. Ini dalil yang biasanya disini digunakan. Ya. Anna rajulan taqadha Rasulullah SAW fagladhalahu fahamma bihi ashabuhu faqala da'uhu fa inna li sahibihi al-haq maqalan washtaru lahu ba'iran fa'tuhu iyaha wa qalu la najidu illa afdala min sinni qala ishtaruhu fa'tuhu iyaha, ya. Fa inna khairukum, nah ini kata-kata ada kana, fa inna khairakum ahsanukum qada'a. Ada seorang laki-laki menagih hutang pada Rasulullah dan berbicara agak kasar kepada Rasulullah. Ya, luar biasa itu, ini orang ini memang kasar ini, sampai sahabat itu marah, gitu kan, mau marah, gitu kan. Tapi apa kata Rasul? Luar biasanya, biarkan, kata Rasul, karena pemilik hak itu mempunyai hak untuk bicara. Kalau dikatakan kita mah kebalikannya kan, justru yang yang marah itu adalah yang punya utangnya. Bukan yang punya utangnya ketika ditagih. Ini yang nagih aja marah dibiarkan oleh Rasul, kan. Kalau ini dibalik, itu yang marah itu yang ditagih itu kan hari ini. Nah, itu kemudian dijawab, kata Rasul, biarkan dia karena pemilik hak mempunyai hak untuk berbicara. Belikanlah seekor bair, unta yang telah tumbuh giginya, ya, untuknya, lalu berikan padanya. Mereka, nah, kenapa? Karena Rasul dulu, ya, meminjamnya itu unta bair tadi, bair atau unta yang kurang lebih baru tumbuh gigi. Kemudian mereka mengatakan kami tidak mendapatkan kecuali yang lebih baik dari umurnya. Nah, kata Rasulullah, udah belikan, nggak apa-apa, yang lebih baik dari yang dulu saya pinjam, itu kan.
Kenapa? Karena kata Rasulullah, belilah dia dan berikan kepadanya. Nah, kemudian ada kata-kata fa inna khairukum asanukum qada'a. Itu hadis yang pertama yang sering kemudian jadikan dalih bahwa tidak setiap penambahan dari pinjaman itu riba. Yang kedua, hadis riwayat Abu Rafi, kalau tadi beda tahun, kalau ini hampir sama sebenarnya ya. Rasulullah meminjam seekor bakar anak unta, lalu datang pada beliau unta sedekah. Lalu beliau menyuruhku untuk membayar seekor anak unta pada laki-laki yang meminjam beliau. Lalu aku berkata, aku tidak mendapatkan di antara unta kecuali Jamal. Ini bahasa Arab itu kaya sekali ya. Jadi unta aja banyak istilahnya gitu kan. Saya sudah kita bahas di dalam di Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu kan. Jadi di sini aja dalam hadis ini ada dua, ada bakar, ada Jamal. Bakar itu unta yang kurang lebih umurnya 1 tahun, ya kan? Jamal ini unta yang lebih dewasa, kira-kira umurnya 4 tahun. Nah, minjem unta umur 1 tahun dibayar unta yang sudah dewasa. Nah, ini kan berarti ada tambahan katanya, tidak ada manfaat ya kan? Maka itu berarti riba. Nah, menurut Syekh Taqiyuddin ini bukan riba. Kenapa? Pertama, karena tidak disyaratkan di awal. Yang kedua, tidak ada tambahan atas jumlah atau sesuatu yang dipinjam. Untanya tetap satu, ya. Walaupun yang tadi Ba'ir dibayar dengan Jamal. Tapi tidak disyaratkan di awal. Pertanyaannya, bagaimana kalau disyaratkan di awal? Nah, kalau disyaratkan di awal nggak boleh riba, gitu kan. Tapi karena tidak disyaratkan di awal itu kemudian boleh. Kenapa? Karena masuk dalam kategori kata Rasulullah membayar dengan baik. Makanya dalam hadis itu ada ilatnya itu kan. Itu bukan termasuk riba, dijelaskan oleh Rasulullah tadi fa inna khairukum ahsanukum qada'a. Karena sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik dalam membayar utang. Nah, jadi ini adalah masuk dalam kategori pembahasan ahsanu qadha. Sehingga walaupun mungkin dari sisi nilai itu ada tambahan. Karena al-bi'ar tadi ya, biqar maaf, unta 1 tahun dengan al-jamal, unta 4 tahun. Oh, jauh pasti harganya. Tapi ya enggak masuk dalam kategori riba dengan catatan dua tadi. Ya. Pertama, itu tidak disyaratkan di awal. Dan yang kedua, memang faktanya itu tidak ada penambahan. Penambahan secara fisik. Gitu kan. Karena sama-sama itu kan. Satu unta. Gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana hukum memanfaatkan barang gadaian dengan kompensasi? Gitu kan. Kalau ini lebih detail tadi ya. Jadi kalau memanfaatkan barang gadaian tanpa kompensasi, yang tadi itu jelas haram, masuk dalam kategori riba. Nah, bagaimana hukumnya kalau memanfaatkan barang gadaian itu dengan kompensasi? Ya. Nah, di dalam kitab Saksiyah jilid 2 tadi, ya di bagian akhir tadi, ya Rasulullah SAW, Rasulullah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan keharaman tadi semua ya pemanfaatan marhun oleh murtahin kalau itu pemanfaatan terhadap utang yang berasal dari kordun yang tidak ada kompensasi. Maksudnya tidak ada kompensasi itu tidak ada reward dari yang dikerjakan kecuali dari utang. Tapi bagaimana kalau ada reward, ya kan? Jika pemanfaatan tersebut atas marhun, ya, barang gadaian oleh murtahin, ya, tapi dengan imbalan, dengan iwad, dengan kompensasi. Ya. Jadi jika pemanfaatan barang yang digadaikan tersebut adalah kompensasi atau imbalan, misalnya rohin, orang yang menggadaikan menyewakan rumah yang digadaikan kepada murtahin, dengan adanya imbalan tersebut, maka boleh murtahin memanfaatkan barang yang digadaikan tersebut, baik dalam akad kordun, ya, maupun juga dengan akad selain kordun, kan? Kordun aja boleh itu kan? Apalagi selain kordun, karena kalau selain akad kordun tadi tidak kompensasi juga tidak diperbolehkan. Misalnya tadi
Dia beli barang secara kredit, jaminan rumahnya kemudian disewakan, boleh gitu kan. Atau dimanfaatkan tanpa sewa, boleh, karena itu bukan kordun. Nah, ini kordun. Nah, kordun boleh dimanfaatkan marhun itu oleh murtahin kalau akadnya itu akad iwad. Bukan akad idofan, ada kompensasi imbalan. Contoh misalnya itu kan, dia ngasih makan ya binatang hewan binatang yang misalnya unta atau kemudian sapi perah itu kan, dikasih makan, dirawat ya kan, kemudian ngambil susunya. Nah, itu boleh gitu kan. Kenapa? Kan itu kompensasi dari apa? Dari dia ngurus gitu kan. Dari ngurus ngasih makan unta atau sapi tersebut. Kenapa? Karena pemanfaatan barang tersebut itu tidak ada kaitannya dengan pinjaman. Nah, kenapa menjadi boleh gitu kan? Tapi kaitannya, karena ini contohnya rumah iwad itu dengan pemanfaat itu dengan menyewa rumah. Cuman tadi disebutkan di sini dengan syarat bahwa ya eh, penyewaan tersebut tidak ada pengistimewaan. Contohnya gini pengistimewaan itu. Harga rumah itu normalnya itu ya, disewakan itu misalnya 15 juta. Udahlah karena dia punya utang, sewanya jadi 5 juta aja. Nah, itu nggak boleh. Berarti 10 juta itu riba. Jadi kalau harga normalnya sewa rumah itu 15 juta, ya harus sama 15 juta. Walaupun kepada murtahin. Gitu. Tapi kalau ada pengistimewaan, ya karena ini adalah murtahin ya, karena Anda pinjam uang, maka lah harga sewa rumah ini biasanya kalau saya keluar itu kan ke yang lain itu 15 juta, udahlah saya kasih aja 10 juta atau 5 juta. Nah, itu nggak boleh. Pengistimewaan berarti di situ ada unsur riba. Ya. Nah, itu saya kira yang terkait dengan eh, apa yang dibahas ya di dalam kitab ya Saksiyah Islamiyah Jilid 2 yang terkait dengan pembahasan memanfaatkan barang gadaian. Terakhir itu ini fakta aja. Bagaimana kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu gadai sawah. Saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu sekalian, para saat kalian ada atau enggak. Kalau di saya ada, di masyarakat saya di daerah Jawa Barat, di bagian utara Jawa Barat, Subang. Naudzubillah dzalik, mungkin karena ketidaktahuan, mudah-mudahan Allah mengampuni. Orang tua saya pernah melakukan itu gitu kan. Jadi menggadaikan sawah itu gini gitu kan. Kita punya sawah katakanlah 1 hektar. Nah, kemudian digadaikan bahasanya. Misalnya 1 hektar itu 15 juta. Ya, 15 juta 1 hektar. Nah, ya selama kemudian berarti selama enggak ditebus, enggak diambil lagi, belum dibayar lagi, ya selama itu pula orang yang menerima gadai sawah tadi itu bisa menggarap sawah tersebut. Ya. Nah, baru ya biasanya sih minimal 2 atau 3 kali masa tanam gitu kan. Atau ada yang juga 2 masa tanam, ada yang 3 kali, atau bisa ya sampai belum dibayar lagi ya, diambil lagi, dibayar lagi utangnya itu. Nah, apakah ini masuk riba? Karena kan ini sebenarnya seolah-olah ada beralasan ini kan bukan meminjam, memang ini menggadaikan. Kalau yang sedang kita bahas itu kan minjem uang, itu kan jaminannya itu adalah sawah misalnya. Tapi ini memang sengaja menggadaikan sawah. Ini cuman kalau saya lihat ini sebenarnya hanya masalah eh, pembahasan aja. Faktanya sebenarnya minjem uang jaminan kemudian sawah tadi, itu kan? Ya, walaupun memang di situ tidak ada klausal sih kalau kalau ada klausal kalau memang bedanya dengan pinjaman ya kemudian sawah dengan menggadaikan sawah itu tadi kalau menggadaikan sawah itu ya selama tidak ditebus tidak akan dijual memang sawah itu karena memang ya terus saja dia akan menggarap sawah tersebut itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat itu esensinya adalah pinjaman ya
yang itu kemudian memanfaatkan jaminan. Nah, itu ya. Maka dari sisi ini itu juga saya melihat sama dengan riba. Maka ini diharamkan. Terlebih lagi kalau kita bicara terkait dengan lahan pertanian itu haram hukumnya, jangankan digadaikan gitu kan, pinjam gitu kan di jaminan dengan kompensasi mendapat mengelola tanah gitu kan, disewa selepas pun. Kalau di masyarakat itu ada kita di masyarakat itu ada dua bentuk gitu kan, ada sewa lepas, ada kemudian gadai. Kalau sewa lepas misalnya memang biasanya lebih murah gitu kan, dan ada jangka waktu. Misalnya itu kan 1 hektar tanah disewakan 5 tahun ya kan. Per tahunnya 2 juta, 10 juta misalnya. Udah berarti setelah 5 tahun ya udah kembali itu kan. Nah ini juga walaupun ini ada istilah tapi yang roji itu juga haram. Kalau ini bukan riba ini, tapi ini adalah haram terkait dengan menyewakan lahan pertanian yang pernah kita bahas. Tapi kalau gadai itu masuknya itu adalah saya lihat riba itu kan. Karena dia minjam sebenarnya hampir sama dengan minjam uang, karena nanti dikembalikan dengan hal yang jumlah yang sama. Misalnya tadi ya, digadaikan sawah dengan harga sehektar 10 juta ya. Nah, kemudian nanti akan dikembalikan 10 juta itu kan. Nah, sebelum dikembalikan, sebelum dibayar, maka sawah itu akan dimanfaatkan oleh murtahin ya untuk kompensasi dari biaya atau yang dibayarkan sebesar 10 juta tadi. Itu ya barangkali Ustadz Azhar, Bapak Ibu sekalian, pembahasan terakhir di terkait dengan rohan ya, yang masuk ke hukum tadi memanfaatkan barang gadaian. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi banyak hal yang kita dapatkan ataupun rincian ya terkait dengan rohan ini, terutama dalam pemanfaatan bagi para murtahin nantinya. Terkira jadi adanya transaksi utang piutang yang nanti lebih berhati-hati dalam pemanfaatan. Meskipun tadi ada pembedaan ya, ada pemanfaat yang dengan kompensasi ataupun dengan pemanfaatan tanpa kompensasi ya, sehingga nanti lebih berhati-hati, tidak terjebak dengan aktivitas muamalah yang ribawi ya. Insya Allah kita juga bisa memilah tadi sesuai dengan penjelasan beliau. Tapi mana tahu ya, di antara Bapak Ibu tadi ada yang terlewatkan atau ada yang kurang detail atau ada yang memang masih mengganjal terkait dengan diskusi atau materi yang tadi disampaikan beliau. Boleh Bapak Ibu jamaah sekalian untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar, atau yang ingin mau berinteraksi langsung bisa langsung saja unmute langsung bertanya kepada beliau. Insya Allah nanti kita mintakan beliau untuk menanggapi langsungnya. Oke Ustadz, berangkat dari kasus yang terakhir Ustadz. Ini kita sembari menunggu pertanyaan nanti kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh jamaah. Itu kan marak Ustadz belakangan ini, atau mungkin bukan belakangan ini saja. Orang-orang yang punya aset ya, lahan ataupun sawah ataupun perkebunan yang mungkin boleh jadi ada kebutuhan mendesak yang memang menunggu panen juga terlalu lama atau lain semacamnya. Nah, jadi tegasnya Ustadz, ini kan butuh penegasan Ustadz, meskipun nanti ada yang berdalih, ini kan ada ikhtilaf katanya. Nah, bagaimana itu Ustadz terkait dengan lahan tadi, apakah dia masuk dalam kategori menyewa lahan, atau memang dia tetap gadai yang sifatnya core? Itu yang satu. Enggak, kasusnya gimana? Oke, kemudian kasusnya ada orang yang punya lahan, sawah ataupun perkebunan, karena dia butuh uang, mungkin uang sekitar 20 atau 30. Nah, lahannya dia gadaikan sebagai jaminan Ustadz. Nah, Ya.
Nah, jadi ingin penegasan saudara, penegasan. Apakah kemudian nanti lahan itu hanya dianggurkan, tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk menanam apakah palawija atau lain semacamnya, umbi-umbian. Nah, kemudian kalaupun diizinkan, nah, itu yang kedua Ustaz. Yang kalaulah diizinkan kemudian, nah ini gimana pula lagi jadi kasusnya Ustaz? Meskipun nanti tidak pakai kompensasi Ustaz. Nah ini dua pertanyaan Ustaz terkait dengan kasus tambahan pengembangan lah ya, pengembangan kasus yang terjadi di masyarakat Ustaz. Iya, memang khusus terkait dengan tanah itu agak unik ya. Karena unik, karena hukum terkait dengan tanah itu, hukum asalnya itu memang harus dieksploitasi, dimanfaatkan oleh si pemilik. Nah, kalau misalnya kasusnya meminjam, kemudian jaminannya tanah dan tanah itu diizinkan ya, untuk digarap, maka itu riba. Saya melihat sama, gitu kan. Kasusnya riba, gitu kan. Kalau itu sumber jaminan itu dari Daen, nah transaksi. Tapi kalau jaminan tanah tadi dari transaksi, sorry, kok tadi kordun yang riba itu ya haram itu kan. Tapi kalau dari transaksi Daen, misalnya tadi kan beli mobil, ya kan, mobilnya harga 100 juta, jaminannya itu adalah sawah atau lahan tadi ya, lahan pertanian. Nah kemudian Rokin mengizinkan untuk menanami. Nah itu diperbolehkan, ya kan. Diperbolehkan untuk eh, memanfaatkan tanah tersebut. Kenapa? Karena itu bukan dari transaksi kordon, tapi transaksinya dari transaksi daen, piutang, yaitu membeli mobil secara kredit. Jadi itu ya. Nah, jadi kalau itu tetap riba kalau munculnya dari kordon, ya kan, jaminan atas kordon kalau dimanfaatkan. Tapi kalau dari Daen, maka itu masuk kategori dibolehkan jika diizinkan. Cuman tadi memang menarik ya, kalau tanah itu kan sebenarnya kalau beda nanti kalau hukum dianggurkan lebih dari 3 tahun itu sudah diizinkan apapun tidak boleh, itu kan orang yang menggarap tanah mati masuknya. Tapi kalau misalnya tadi ya tadi baru 1 tahun memang hubungan pinjam meminjam, yaitu tergantung tadi kesimpulannya. Kalau utangnya itu dalam bentuk kordon maka riba haram. Kalau utangnya dalam bentuk daen maka boleh dimanfaatkan atas izin pemilik lahan tadi. Itu ya barangkali Ustaz. Wallahu a'lam. Oh iya Ustaz, boleh dikasih sedikit penjelasan sederhana lagi Ustaz? Samping ada pertanyaan yang kami kirim ke WA Ustadz yang tadi sore. Penjelasan sedikit Ustadz tentang perbedaan sederhana antara kord dan dain tadi Ustadz. Sempat Ustadz singgung tadi. Boleh nggak Ustadz? Mana tahu di antara kita masih ada yang belum clear ini Ustadz. Jadi perbedaan kordon tadi kan sudah kita jelaskan ya. Jadi kordon itu adalah utang piutang yang utang utang yang muncul ya, yang muncul dari pinjaman. Jadi saya minjam uang 1 juta itu utang. Ya. Saya minjam unta itu utang. Ya. Nah itu kordon dalam bahasa Arab. Ya kan? Lalu apa dengan daen? Daen itu tadi saya beli mobil kredit.
jaminannya rumah. Nah, itu adalah daen, itu bukan kordun. Saya beli apa misalnya secara kredit emas, nggak boleh mas ya. Saya beli rumah, gitu kan, kredit, dicicil 5 tahun. Jaminannya tanah, ya, pertanian tadi. Itu adalah daen, bukan kordun. Nah, sebenarnya ada juga satu lagi dalam bahasa Arab, kalau di bahasa Indonesia itu hampir sama pinjaman. Itu adalah ariyah. Ya, ada ariyah nanti. Ariyah itu adalah pinjaman meminjam manfaatnya saja, bukan bendanya, manfaatnya. Manfaat dan bendanya juga sebenarnya itu kan. Contoh pinjam motor. Dulu ada teman yang kemudian tidak mau isi bensinnya itu kemudian dilebihkan karena takut riba katanya. Karena kan minjem motor, awalnya isi bensinnya itu katakanlah ada 3 liter ya, nggak penuh, dikembalikan itu jadi penuh. Nah, dia nggak mau gitu kan, karena itu riba. Saya mah ikhlas itu kan. Nah, itu bukan riba itu, karena itu bukan kordun. Itu dalam bahasa Arab ariyah. Itu boleh gitu kan. Bahkan itu tadi masuk juga dalam pembahasan aksanu qadha gitu kan. Tahu diri lah ya kan, pinjam motor gitu kan. Eh, Kemudian dikasih bensinnya full ya, apalagi kalau kalau minjem nggak ngisi ya, ya sebenarnya nggak haram juga itu kan, selama diikhlaskan oleh yang punya motornya itu kan. Tapi kalau kemudian diisi bensin jadi full yang tadinya setengah, itu bukan riba itu kan, karena itu masuk dalam kategori ariah, ya, pinjaman, ya, bukan masuk dalam kategori kordon. Jadi dalam bahasa Arab itu pinjaman itu ada 3 tadi kan. Ada kordon, ada daen, ada ariah itu kan. Yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dikaitkan dengan pemanfaatan atau mengambil manfaat dari transaksi pinjam meminjam tadi. Itu ya barangkali Ustaz. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ini Ustaz. yang di WA ini kan terkait dengan ikhtisar ya, nanti minggu depan lah, karena ini kan saya harus baca utuh dari awalnya karena ini kan terkait dengan nilai ya, nilai barang ya, teori ini, marginal teori itu kan. Nanti ya, saya baca dulu lah lebih lanjut. Mudah-mudahan minggu depan lah insya Allah. Pertanyaan mungkin terakhir ini Ustaz, kalau memang nanti dari jamaah tidak ada lagi. Satu pertanyaan tadi Ustaz nyambung dari jual beli rumah Ustaz. Bagaimana rohan yang ternyata barangnya yang dijadikan jaminan itu adalah barang yang diperjualbelikan Ustaz. Kayaknya di pertemuan pertama dan pertemuan kita kedua ini kan tidak dimasukkan bab itu pembahasan ini. Iya. Ini gimana penjelasannya Ustaz? Misalnya tadi Ustaz sudah ada singgung di awal, bagaimana kalau misalnya jual beli rumah tapi nggak pakai jaminan Ustaz. Nah, ini masuk kategori dain atau kategori qard deh Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya jual beli kredit rumah tapi menjadikan rumahnya sebagai jaminannya sendiri Ustaz. Mungkin ini pengembangan kasus terkait dengan diskusi kita malam ini. Syukran Tad. Tanggapannya Ustaz. Ya, yang pertama kalau jual beli rumah secara kredit itu bukan daen, bukan kordun, jelas daen ya. Kemudian kaitannya dengan jaminan, ya memang hukum jaminan itu kan hukum asalnya mubah, boleh ada jaminan, boleh tidak. Kalau ada jaminan itu jelas harus barang yang lain, bukan barang yang dijadikan transaksi. Di dalam tanya jawab Syekh A'tha itu menyebutkan ini biasanya kan terkait transaksi murabahah ya, itu dari produk perbankan syariah, di mana jaminannya itu adalah barang yang ditransaksikan. Dan itu nggak boleh, itu termasuk transaksi batil, walaupun bukan riba ya pembahasannya. Tapi pembahasannya itu transaksi batil, kenapa?
karena di situ tidak ada kesempurnaan kepemilikan. Ya. Jadi ketika kemudian barang yang ditransaksikan jadi jaminan, berarti tidak ada kesempurnaan kepemilikan, sehingga hakikat jual beli itu kan transfer kepemilikan secara sempurna dari penjual ke pembeli. Kemudian masih ada yang dijadikan jaminan barang itu berarti transfer kepemilikannya nggak sempurna, membuat transaksi jual belinya batil. Jadi ini memang bukan pembahasan riba, tapi pembahasan apakah jaminan atas transaksi kredit itu boleh barang yang ditransaksikan atau tidak. Nah, ternyata kalau menurut Syekh Alqa itu tidak diperbolehkan menjadikan barang yang ditransaksikan itu sebagai jaminan. Kenapa? Karena tadi ada kaitannya dengan transfer kepemilikan dari penjual ke pembeli yang tidak sempurna. Sementara jual beli itu mensyaratkan ya terjadi transfer kepemilikan dari penjual ke pembeli secara sempurna. Itu ya barangkali Ustaz. Iya, syukuran Ustaz. Ini gimana Ustaz? Ada satu pertanyaan yang masuk ini di kolom Boleh, komentar. Oke. Atas nama Pak Basri, Afwan izin bertanya Ustadz, jika pinjaman dalam bentuk sepeda motor senilai 5 juta, tetapi pembayarannya disepakati dicicil selama 12 bulan atau setahun dengan per bulannya cicilannya 500.000, berarti selisih ada 1 juta. Bagaimana hukumnya ini Ustadz? Syukran Ustadz, mohon tanggapannya tadi. Maksudnya beli ya kayaknya ya. Beli sepeda motor harga 5 juta tapi dibayarnya dicicil 1 tahun 500.000. Nah ini haram, riba ini itu kan. Karena harga 5 juta dibayar 6 juta. Ya. Tapi menjadi boleh kalau harga bayarnya itu harganya aja dirubah. Harganya 6 juta cicil per bulan 500.000 gitu kan. Tapi kalau harganya itu 5 juta tapi dicicil ya selama setahun 500.000 itu riba gitu kan. Walaupun tidak disebutkan riba gitu kan. Ya karena di situ ada tambahan kan dari 5 juta menjadi 6 juta. Itu masuk dalam kategori riba. Nah, agar kemudian halal tinggal dirubah aja. Dirubah aja akadnya jadi jual beli kredit dengan harga 6 juta. Dicicil tiap bulan 500.000. Kalau mau beli tunai harganya 5 juta gitu kan. Jadi ditawarkan dengan kalau tunai 5 juta, kalau kredit 6 juta. Nah, ketika dia pilih saya kredit ya berarti ya 6 juta dicicil tiap bulan 500.000. Saya tunai gitu kan, udah berarti 5 juta. Nggak boleh kemudian akadnya ya pokoknya mau kalau tunai 5 juta, kalau kredit ya 5 juta harganya tapi dibayarnya 12 kali. Nah, itu namanya riba. Jadi akadnya salah dan di situ ada riba. Itulah pentingnya akad ya kan. Dan kalau memang di leasing itu nggak kadang-kadang nggak ditunjukkan gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau kita baca detail di perjanjian leasing itu di situ ada bunga yang kemudian terkandung di dalamnya itu kan. Jadi itu ya, jadi ini masuk dalam kategori riba yang diharamkan. Kenapa? Karena harganya utangnya 5 juta tapi dibayarnya itu eh, 6 juta. Ada selisih 1 juta, selisih itu adalah riba. Makanya harus diakadkannya itu adalah harganya 6 juta gitu. Bukan 5 juta. Itu ya, wallahu alam. Ya, Alhamdulillah. Eh, Mungkin cukup jelas ya Pak Basri, dari tanggapan beliau, dari pertanyaan Bapak sudah terjawab. Kita konfirmasi dulu kalau dari Bapak Ibu masih ada yang bertanya. Kalau memang tidak ada, berarti kita cukupkan saja, Ustaz. Iya, oke. Oke. Boleh kasih closing statement, Ustaz, untuk diskusi malam ini? Iya, kalau kita lihat dari pertanyaan tadi itu kan, kita bisa melihat bahwa pentingnya akad ya kan dalam sebuah transaksi dan juga transaksi rohan ya kan. Di rohan tadi kredit ya dengan tunai
harga memang beda itu kan. Tapi kalau akadnya itu kemudian tunai, harga tunai tapi dibayarnya ada kelebihan itu riba. Nah, begitu juga tadi pemanfaatkan rohan ya. Kalau kita lihat juga hati-hati gitu kan. Ada pemanfaatan rohan yang diperbolehkan tergantung transaksinya, utang piutangnya, ada pemanfaatan marhun yang diharamkan. Nah, ini yang kita harus hati-hati, dan di masyarakat kadang-kadang karena itu sudah menjadi tradisi, sudah biasa itu. Nah, kebiasaan itu bukan menjadi dasar kebolehan sebuah hukum. Gade itu di masyarakat saya sudah biasa gitu kan. Ya, dan sudah maklum, ridho sama ridho itu kan. Tapi tetap itu kemudian diharamkan karena itu masuk dalam kategori riba gitu ya. Jadi itu saya kira ya harus hati-hati, intinya kita kaji ya setiap muamalah yang akan kita lakukan agar tidak terjebak pada transaksi riba atau transaksi yang batil karena tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.